berduka, ada salah bangsa yang meninggalkan kita. Namun banyak sekali yang beliau sudah tinggalkan bagi kami, karena dari sejak saya PAMA, beliau mulai dari Pangkostrat, Kasat, banyak sekali pembelajaran yang diberikan oleh beliau. Ya mudah-mudahan beliau bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya yakin hal-hal yang beliau tinggalkan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, ada. Sosok almarhum di Mataram bagaimana? Ya, di kami tadi saya sampaikan, kami itu ya zaman kami PAMA itu beliau Pangkostrat, Mayor, saya beliau Kasat. Jadi banyak hal yang bisa jadi pelajaran buat kami. Pertama, beliau antusias sekali kalau berbicara tentang latihan, pembinaan satuan. Ya, banyak sekali yang kami ingat apa yang beliau lakukan buat kami. Momen paling dikenang Pak Baru? Banyak ya, beliau kan yang membuat bagaimana pelatihan di Kostrad ya. Dulu sampai dengan saya mengalami di Kostrad, jadi Pangkostrat, ya banyak yang sudah beliau tinggalkan, daerah-daerah latihan yang beliau bangun, beliau banyak sekali membentuk satuan, ya, dulu beliau membuat satuan raider, ya, banyak lah ya. Jadi Kasat, dan pengalaman saya dengan beliau luar biasa. Dia seorang senior yang selalu ngayomi pada adik-adiknya. Yang kedua, dalam rangka tugas pokok pengemban amanah negara, mengefisienkan, menyelenggarakan, kemudian mengoptimalkan kiat-kiat dalam rangka pertahanan negara dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Beliau sangat mumpuni bagaimana mengatur pengelolaan daripada pembiayaan untuk pertahanan negara. Dan bagi saya sendiri sangat terkesan, karena salah satu hal yang memang saya akan selalu ingat adalah waktu itu saya merencanakan dengan beliau untuk penggantian KRI Dewa Ruci, yaitu KRI Bima Suci, dan dari mulai proses dengan beliau, dan tentu saja pada saat steel cutting di negara pembuat ya, di Spanyol, kemudian juga sampai dengan peluncuran, sampai dengan komisionir, beliau selalu memberikan satu support yang luar biasa, karena bagaimanapun juga keberadaan kapal latih bagi Angkatan Laut merupakan satu dasar pembinaan skill keterampilan para perwira matra laut ya, dan beliau sangat mendukung. Nah, sebab itu saya sangat kehilangan beliau, dan memang setelah pensiun beliau juga masih komunikasi dengan saya. Dan sakit yang cukup lama juga mungkin sesuatu yang belum tentu kita bisa mampu untuk menahannya ya. Tapi ya apapun juga, bahwa perjalanan beliau sampai akhirnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan saya mendoakan beliau lapang alam kuburnya, diampuni segala dosanya, dan tentu saja menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
dan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan rasa duka sedalamnya atas wafatnya almarhum Jenderal TNI Muhammad Kudu. Sama kami pernah bersama-sama di kabinet. Saya sebagai Mendagri, beliau sebagai Menteri Pertahanan, mengenal cukup baik almarhum, baik sebagai senior, sangat hormat pada beliau, dan juga beliau salah satu sesepuh Sumatera bagian selatan, baik Sumsel, karena beliau juga ada tinggal di Sumsel, ada kediaman, dan juga Lampung. Dan saya dari Palembang, Sumsel, jadi saya sering juga menghadap beliau untuk masalah-masalah bukan hanya tugas tapi juga mengenai urusan-urusan kampung kita gitu, Sumatera bagian selatan. Jadi dengan wafatnya beliau, sekali lagi kami sangat berduka sedalamnya dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa almarhum selama di dunia. Namanya manusia tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan. Kita maafkan semua kesalahan beliau dan kita doakan agar dimudahkan jalan untuk menghadap ilahi, jalan menuju alam kubur, diluaskan alam kubur dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala alam kubur yang seindah taman surga, dan kemudian dapat bertemu dengan orang-orang yang dicintainya di alam kubur, dan kelak di hari kemudian insya Allah kita doakan masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan tentunya kita doakan selalu diberikan kekuatan, karena kematian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindari itu. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih banyak. Kalau Pak Presiden akan kerja juga nggak Pak? Saya kurang tahu ya. Maaf. Besok Pak Tito datang ke prosesi pemakaman? Saya akan lihat situasi karena ada kegiatan-kegiatan, kami juga harus melakukan kegiatan, ada kegiatan internal. Besok kan ada upacara ya, 1 Juni. Kemudian setelah itu hari lahir Pancasila, Bapak Presiden sebagai inspektur upacara insya Allah ya, di Kompleks Kemenlu. Kemudian setelah itu kami juga di Kemendagri ada acara yang lain, penganugerahan beberapa kepala daerah, dan setelah itu ada rapat-rapat internal dalam rangka penyiapan rapat kerja dengan DPD RI hari Rabu. Saya ulangi hari Selasa, dan kemudian hari Rabu juga ada rapat kerja. Jadi saya juga harus mempersiapkan bahan-bahan. Kalau memungkinkan saya sempat, saya akan hadir. Tapi kalau tidak sempat, setidaknya malam ini saya sudah hadir.